Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rumani, 230908729. Saya mengambil jurusan Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, kelas 1A. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. Era globalisasi membawa pengaruh positif dan negatif untuk kita semua, tak terkecuali anak-anak. Adanya tablet, HP, dan lain sebagainya terhubung langsung dengan internet memegang peran penting terhadap tumbuh kembang anak. Lantas apa saja pengaruh dari gadget terhadap perkembangan psikologi anak? Ayo kita bahas tuntas di sini. Penggunaan gadget tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Sekarang kita tidak heran bila melihat anak kecil pandai menggunakan gadget. Menurut penelitian saat ini, anak berusia 8-10 tahun rata-rata menghabiskan waktu hampir 8 jam sehari menggunakan gadget. Wow, luar biasa teman-teman. Nah, anak-anak menghabiskan waktu ini, mereka menggunakan HP, tablet, game, dan lain sebagainya. Ayo kita lihat di lingkungan sosial hari ini. Kebanyakan anak-anak menggunakan HP untuk apa? Ya, untuk main game online. Mereka menggunakan gadget ini untuk berbagai keperluan, seperti menjelajah berbagai situs web, menonton video, game, dengar lagu, dan mengobrol bersama teman-teman mereka. Ada 3 poin yang kita bahas hari ini. Yang pertama, bagaimana dampak positif gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. Terus yang kedua, bagaimana dampak negatif gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. Terus yang ketiga, apa solusi dampak gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. Nah, itu poin-poin yang kita bahas hari ini. Kita mulai dari poin pertama, dampak positif gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. Poin pertama yang kita bahas hari ini yaitu dampak positif gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. Penggunaan gadget oleh anak-anak sekolah dasar dapat memberikan beberapa dampak positif terhadap perkembangan psikologi mereka. Namun perlu diingat bahwa penggunaan gadget juga perlu diawasi dan dibatasi agar tidak menimbulkan dampak negatif. Beberapa dampak positif meliputi: poin pertama, pengembangan keterampilan kognitif. Pembelajaran interaktif. Aplikasi dan permainan pendidikan pada gadget dapat merangsang pemikiran kritis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah. Terus, pengenalan konsep abstrak. Gadget dapat membantu anak-anak dapat memahami konsep-konsep abstrak melalui visual dan animasi. Terus yang kedua apa? Yaitu pengembangan keterampilan motorik. Penggunaan layar sentuh. Anak-anak dapat mengembangkan keterampilan motorik halus melalui interaksi dengan layar sentuh pada gadget. Terus yang ketiga, peningkatan ketertarikan dalam pembelajaran. Nah, aplikasi pendidikan yang menarik, gadget dapat menyajikan pembelajaran dengan cara yang menarik dan interaktif, meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar. Tahu nggak apa saja aplikasinya? Aplikasi kayak aplikasi menghitung, mengenal hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Terus yang poin yang keempat, peningkatan keterampilan sosial. Nah, kolaborasi, anak-anak dapat belajar bekerjasama dan berkolaborasi dalam permainan atau aktivitas yang melibatkan interaksi sosial. Apa saja kira-kira permainannya itu? Nah, salah satu contoh game online. Di era globalisasi sekarang, di abad 21, perkembangan teknologi cukup pesat, seperti game online. Game online ini kan salah satu permainan yang dapat menghubungkan si A, si B, si C, dan si D. Secara tidak langsung mereka dapat mengobrol. Nah, itulah
salah satu contoh kolaborasi. Terus yang kelima, penyediaan sumber informasi. Nah, akses cepat dan pengetahuan. Gadget memberikan akses cepat ke informasi dan sumber belajar, membentuk anak-anak yang memahami dunia di sekitar mereka. Terus yang keenam, pengembangan keterampilan multitasking. Manajemen waktu, anak-anak dapat belajar mengelola waktu mereka dengan menggunakan gadget sehingga mengembangkan keterampilan multitasking yang diperlukan di era digital. Yang ketujuh, pengenalan teknologi. Nah, pemahaman teknologi dengan perkenalkan anak-anak pada teknologi sejak dini, mereka dapat mengembangkan pemahaman tentang penggunaan teknologi di era modern. Namun penting untuk membatasi waktu penggunaan gadget dan memastikan bahwa konten yang diakses adalah sesuai usia anak-anak. Orang tua dan pendidik juga perlu aktif terlibat dalam memandu anak-anak dalam penggunaan gadget agar tetap seimbang dan mendukung perkembangan psikologi mereka. Poin yang kedua yaitu tentang bagaimana dampak negatif gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. Nah, penggunaan gadget oleh anak-anak sekolah dasar dapat memberikan dampak negatif juga loh terhadap perkembangan psikologi mereka. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi di antara lain, ayo kita bahas satu persatu. Pertama, ketergantungan dan ketidakseimbangan aktivitas. Anak-anak cenderung menjadi terlalu tergantung pada gadget, menghabiskan waktu yang berlebihan untuk bermain game atau menonton video. Aktivitas ini dapat mengganggu keseimbangan waktu antara kegiatan fisik, sosial, dan belajar. Terus yang kedua, gangguan tidur. Paparan cahaya biru dan layar gadget dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Penggunaan gadget sebelum tidur dapat menyebabkan kesulitan tidur dan mengurangi kualitas tidur anak-anak. Wow, cukup bahaya ya terhadap pengaruh negatifnya ini. Terus yang poin ketiga, gangguan konsentrasi dan perhatian. Pemakaian gadget yang berlebihan dapat merusak kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan hal-hal di sekitarnya. Ini dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan capaian akademis mereka. Terus yang keempat, gangguan kesehatan mental. Paparan konten yang tidak sesuai atau berlebihan di dunia maya dapat berdampak negatif pada kesehatan mental anak. Mereka mungkin terpapar dengan informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka atau bahkan mengalami kayak bullying. Wah, bahaya sekali gangguan kesehatan mental nih. Terus yang kelima, kurangnya interaksi sosial. Wah, udah pasti ini. Anak-anak tergantung. Terus yang kelima, kurangnya interaksi sosial. Wah, udah pasti ini anak-anak zaman sekarang mereka lebih memilih bermain gadget. Anak-anak yang terlalu sering menggunakan gadget mungkin mengalami kurangnya interaksi sosial langsung. Interaksi sosial yang langsung penting pengembangan keterampilan sosial, empati, dan pemahaman interpersonal. Lihatlah di sekitar kita. Terus yang keenam, risiko kecanduan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kecanduan teknologi. Kecanduan dapat mengarah pada isolasi sosial, penurunan prestasi akademis, dan masalah kesehatan mental lainnya. Terus yang ketujuh, pengaruh pada sikap dan perilaku. Beberapa jenis konten yang dapat diakses melalui gadget mungkin memiliki pengaruh negatif terhadap sikap dan perilaku anak-anak. Mereka mungkin berpengaruh oleh mode perilaku yang tidak sehat atau perilaku agresif yang mereka lihat di media digital. Apalagi anak-anak di zaman sekarang, mereka menonton kayak
sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya. Terus yang poin yang ketiga, solusi dampak gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar. Dampak negatif penggunaan gadget pada perkembangan psikologi anak sekolah dasar dapat mempengaruhi berbagai aspek seperti kesehatan mental, sosial, dan kognitif. Nah, poin pertama yang kita perlu dibahas di sini yaitu tentang pengawasan orang tua. Orang tua perlu mengawasi penggunaan gadget oleh anak-anak mereka. Batasi waktu penggunaan dan memastikan kegiatan online anak sesuai dengan usianya. Terlibat aktif dalam kehidupan digital anak-anak. Diskusi pengalaman online mereka dan ajarkan etika digital. Terus yang kedua, pendidikan teknologi. Berikan pendidikan tentang penggunaan yang bijak dan aman terkait gadget dan teknologi pada anak-anak. Pendidikan kayak apa? Memberikan pendidikan nih, fungsinya gadget ini untuk sebagai alat untuk belajar, mencari informasi berkaitan sekolah, dan lain sebagainya. Terus ajarkan mereka tentang risiko bullying, privasi online, dan bagaimana mengelola interaksi online dengan aman. Terus yang ketiga, waktu interaksi sosial. Dorong anak untuk berinteraksi secara langsung dengan teman-teman mereka di luar dunia digital. Aktivitas fisik dan sosial sangat penting untuk pengembangan sosial anak. Terus yang keempat, aktivitas fisik. Batasi waktu penggunaan gadget dan alokasikan waktu untuk aktivitas fisik seperti bermain di luar rumah, olahraga, atau kegiatan fisik lainnya. Terus yang selanjutnya, ajarkan anak tentang penting keseimbangan antara waktu layar dan aktivitas fisik. Terus poin kelima, konten pendidikan. Nah, ini yang perlu ibu-ibu atau teman-teman sekalian semuanya. Ini poin kelima tentang konten pendidikan. Pilih konten digital yang mendukung perkembangan kognitif anak seperti aplikasi pendidikan atau permainan edukatif. Misalnya YouTube. Di YouTube ada YouTube untuk anak-anak. Ada aplikasi tentang belajar, pengenalan huruf, tentang pengenalan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Semuanya ada di aplikasi, di gadget. Semua ada di gadget. Pastikan bahwa anak menggunakan gadget untuk hal-hal yang mendidik dan bermanfaat. Terus yang keenam, batasan waktu tidur. Nah, ibu-ibu atau teman-teman semuanya, batasi penggunaan gadget sebelum tidur karena paparan cahaya biru dapat mengganggu pola tidur anak seperti yang dibahas tampak sebelumnya. Tetapkan batas waktu untuk penggunaan gadget sebelum tidur. Itulah yang perlu diingatkan pada anak-anak. Terus yang ketujuh, keterlibatan keluarga. Jadikan waktu keluarga sebagai waktu bebas dari gadget, berfokus pada interaksi langsung dan komunikasi di antara anggota keluarga. Ajarkan nilai-nilai keluarga dan etika yang dalam menggunakan teknologi. Terus poin ke-8, pemantauan perubahan perilaku. Perhatikan perubahan perilaku anak yang dapat berkaitan dengan penggunaan gadget. Jika ada tanda-tanda masalah, ajak anak berbicara, dan jika perlu minta bantuan profesional. Pentingnya untuk diingat bahwa gadget tidak selalu buruk dan penggunanya dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan baik. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, kita dapat membantu anak-anak mengembangkan hubungan yang sehat dengan teknologi digital. Oke, mungkin itu saja
poin-poin yang saya bahas hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.